Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Jou dari kelas D, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, YIN Sultan Amali Gorontalo. Kembali lagi bersama saya dengan materi yang berbeda, yaitu Sains, Filsafat, dan Keagamaan. Baiklah, saya mulai dengan materi yang pertama yang ditulis oleh Anissa Rahmalia Itsanain. Sains filsafat. Sains atau ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang berasal dari filsafat ilmu. Pengertian filsafat menurut Wahyana yaitu kumpulan ilmu pengetahuan tersusun secara sistematis dan dalam penggunaan secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, namun sains juga menggunakan cara ilmiah dan sikap ilmiah. Cole dan Chiappetta juga mengatakan bahwa sains harus dipikir sebagai suatu cara berpikir dalam upaya memahami alam, sebagai suatu cara penyelidikan tentang gejala, dan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang didapatkan dari proses penyelidikan. Sains memiliki 3 poin utama, yaitu konten, proses dan konteks. Konten yang berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fakta, pengertian, konsep, modal, teori, dan istilah. Kemudian proses yang berkaitan dengan keterampilan untuk menemukan prinsip dan konsep. Dan konteks yang berisi mengenai 3 hal, yaitu individual, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan alam atau sains merupakan sekumpulan pengetahuan yang paling berkaitan dengan cara mencari tahu dan mendiskusikan alam. Dari berbagai kegiatan atau penelitian yang dilakukan, manusia berusaha untuk dapat menjawab fenomena alam, mendapatkan kepuasan, memenuhi kebutuhan hidup, dan sekaligus menjaga alam semesta. Definisi filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang terdiri dari kata philos dan sophia. Philos yang memiliki arti cinta, dan sophia bijaksana. Cinta bisa diartikan sebagai tekad yang besar atau bersemangat dan sungguh-sungguh. Kebijaksanaan adalah suatu kebenaran tertinggi atau kebenaran yang sejati. Filsafat secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Filsafat adalah keinginan atau kemauan yang sungguh-sungguh terhadap kebenaran sesungguhnya. Berdasarkan beberapa pengertian filsafat yang telah diungkapkan oleh para tokoh filsafat, dapat diambil pengertian bahwasanya filsafat merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau mengkaji tentang kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini menjelaskan bahwa filsafat adalah cara dan upaya untuk melaksanakan penyelidikan yang cakup mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa pada konteks berpikir yang apabila dikaitkan dengan terminologi. Filsafat mencakup dalam aspek seperti ontologi yang mengkaji tentang apa, epistemologi yang mengkaji tentang bagaimana, dan aksiologi yang mengungkapkan untuk apa sebuah ilmu dipelajari. Dari pelajaran di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kedua hal tersebut, yakni sains atau ilmu pengetahuan dengan filsafat memiliki keterkaitan satu sama lain. Keduanya merupakan kegiatan manusia. Hal tersebut dapat diartikan dalam sebuah proses dan juga hasilnya. Kedua merupakan hasil dari berpikir manusia secara sadar, dan apabila dilihat dari prosesnya, membuktikan bahwa keduanya sama-sama berusaha untuk memecahkan masalah dalam kehidupan manusia dengan cara memperoleh kebenaran dan pengetahuan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode-metode tertentu secara sistematis dan kritis. Sains dan filsafat memiliki hubungan yang diibaratkan sebagai induk dan anak.
filsafat. Mengapa dikatakan begitu? Karena sains objeknya terbatas dan hanya dalam bidang tertentu, sedangkan filsafat objeknya universal. Filsafat dan sains bisa saling bertemu karena keduanya memakai metode pemikiran reflektif pada suatu usaha untuk menghadapi informasi-informasi global dan kehidupan. Keduanya memperlihatkan perilaku kritik menggunakan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak agar pengetahuan hakikat kebenaran. Mereka berkepentingan untuk menerima pengetahuan yang teratur. 2. Agama. Saya kutip dari yang ditulis oleh M. Prawiro. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang secara umum berarti suatu tradisi, di mana A artinya tidak dan gama artinya kacau. Sehingga bila dilihat dari asal katanya, definisi agama adalah suatu peraturan yang dapat menghindarkan manusia dari kekacauan, serta mengarahkan manusia menjadi lebih teratur dan tertib. Pengertian agama menurut para ahli. 1. Anthony F.C. Wallace. Menurut Anthony F.C. Wallace, pengertian agama adalah seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi melalui adanya mitos dan menggerakkan kekuatan supranatural agar terjadi perubahan keadaan pada manusia dan alam semesta. 2. Jati Pilokila. Menurut Jati Pilokila, pengertian agama adalah suatu keyakinan yang percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa serta mempercayai hukum-hukumnya. Fungsi-fungsi agama sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun kelompok. Berikutnya sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga sesama manusia. Sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan secara manusia. Sebagai pedoman perasaan, meyakini manusia terhadap sesuatu yang luar biasa atau supranatural yang di luar dirinya. Sebagai cara manusia mengungkapkan estetika atau keindahan alam semesta dan segala isinya. Sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Tujuan agama. 1. Untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan dengan cara lebih baik melalui pengajaran dan aturan di mana ajaran dan aturan tersebut dipercaya berasal dari Tuhan. 2. Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan berperilaku bagi manusia. 3. Untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 4. Membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa ketika mati kelak. Unsur-unsur agama. 1. Manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal budi, dapat berpikir dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia adalah umat atau penganut suatu agama yang berpikir dan percaya bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. 2. Penghambaan. Dalam konteks agama, penghambaan bukan berarti perbudakan, tapi lebih kepada adanya kebutuhan manusia akan kedudukannya di hadapan Sang Penciptanya. Dalam hal ini, penghambaan manusia dapat kepada Tuhan akan melibatkan banyak hal seperti simbol-simbol agama, praktik agama, serta pengalaman keagamaan manusia itu sendiri. 3. Tuhan. Pada dasarnya tidak ada kesempatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada banyak konsep ketuhanan seperti teisme, panteisme, dan lain-lain. Namun secara umum Tuhan dipahami sebagai ajaran teisme. Tuhan adalah pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Cukup sekian pembahasan sains, filsafat, dan agama. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Mohon
Fadila JOU, jurusan Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.